Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tapi kenyataannya yang saya hadapi setiap jumpa jamaah, semua hubungannya seperti dengan Ustadz Qutubi. Tolonglah Ustadz supaya saya bisa nikah dengan si Anu. Tolonglah supaya anak saya lulus Anu. Tolonglah supaya saya ini bisa naik pangkat golongan 3C. Tolonglah supaya saya bisa umroh bulan depan. Tolonglah supaya istri saya lulus P3K. Kira-kira orang yang model tolong minta ini lebih condong ke Ustadz Qutubi atau ke Ustadz Tatang? Lebih ke Ustadz Qutubi. Maka kalau saya minta nasinya nasi putih, minta ikannya ikan bakar, minta buahnya buah semangka, minta minumannya jeruk dingin, jeruk hangat, ketika yang datang nasi mandi, saya kecewa karena saya pesannya nasi putih. Ketika yang datang ternyata ikan goreng, saya kecewa karena saya pesan ikan bakar. Ketika yang datang ternyata buah kates, saya kecewa karena pesannya buah semangka. Ketika yang datang ternyata adalah jeruk dingin, saya kecewa karena saya pesan jeruk hangat. Kenapa saya kecewa? Karena masih ada dua keinginan. Keinginan saya dan keinginan Ustadz. Kenapa saya tidak pasrahkan keinginan saya ke Ustadz Qutubi? Karena saya tidak kenal Ustadz Qutubi. Tapi dengan Ustadz Tatang, apa yang Ustadz pesan, silahkanlah. Karena biasanya yang Ustadz pesan itu malah lebih enak daripada yang saya pesan. Beberapa kali sudah saya coba, saya pesan, pas saya tengok makanan Ustadz justru lebih enak. Akhirnya saya mengatakan, udahlah saya nggak usah pesan lagi, apapun Ustadz pesan, udah saya suka lah. Kunci di antara dua ini, keyword kata kuncinya satu, kenal. Karena saya tidak kenal dengan Ustadz Qutubi, saya ragu, jangan-jangan beda nanti pilihannya. Tapi dengan Ustadz Tatang, saya sudah kenal. Apapun yang dia pesankan, saya yakin, seyakin-yakinnya. Saya tahu, kalau hanya sekedar tahu, namanya ilmul yakin. Tapi kemudian bahwa saya sudah melihat, namanya ainul yakin. Bukan hanya sekedar melihat, tahu apa yang dibalik penglihatan itu, namanya hakul yakin, hakikat sebenar-benar keyakinan. Kira-kira begitulah lebih kurang gambaran kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal itu bahasa Arabnya dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah, mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak lagi ragu dengan pilihan Allah untuk dia. Orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak lagi kecewa dengan pilihan Allah untuk dia. Orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak lagi ada terasa sedikit sekecil apapun kecewa. Kenapa? Karena pilihan Allah pasti lebih baik, lebih indah, lebih nyaman,
lebih menenangkan. Ini yang saya omongkan ini hanya enak diomongkan, sampai kalau dialami menyakitkan. Ada seorang ulama, lalu jamaah bertanya ke dia, selama hidupmu, kapanlah kau merasa paling indah? Apakah waktu kau sedang sholat? Bukan. Waktu kau sedang puasa sunat? Bukan. Waktu sedang berzikir? Bukan. Waktu sedang baca Quran? Bukan. Terus yang paling indah itu kapan? Waktu yang paling indah adalah ketika saya numpang perahu, perahunya penuh, dan saya dipukul sama kapten perahu, ditempeleng di depan orang banyak, dan saat itu saya sangat malu, dan saya tidak ada harapan sedikit pun pada manusia. Di saat saya tidak punya harapan kepada manusia, harapan saya hanya cuma satu, hanya kepada Allah. Disitulah saat yang paling membahagiakan, karena saya tidak berharap lagi, harapan hanya kepada Allah. Tak lagi ada berharap kepada teman, kawan, sahabat. Hancur sehancur-hancur. Makanya kadang hidup ini, kadang dalam perjalanan hidup kita, sengaja dibuat Allah kita patah hati dengan dunia, dengan kawan kecewa, dengan atasan sakit hati, dengan pasangan patah hati, dengan orang-orang baik rupanya tidak baik. Sebetulnya tujuan Allah itu untuk apa? Supaya kita patah hati dengan dunia ini, sehingga hati kita hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut dengan mengenal itu tidak hanya dengan ilmu, tapi ada satu lagi, namanya dengan lauk. Lauk artinya rasa. Teh manis terdiri dari air panas, ada teh, ada gula yang dicelupkan, ada jenisnya modelnya dimasak dengan gula, dengan teh, dengan air panas, dengan daun mentol, namanya teh Maroko. Ada yang model tehnya disiram dengan air panas, setelah itu diaduk gula, baru dicelupkan mentol, namanya teh Mesir. Pas ditanya, pernah minum teh? Belum. Itu namanya orang baru tahu, berilmu. Tapi ada yang nggak bisa ngomong. Kalau ditanya dia, coba ceritakan tentang teh Maroko, saya nggak bisa ngomong. Coba ceritakan tentang teh Mesir, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau dibuat 10 gelas, suruh dia cicipi. Pas ditesnya, teh botol, teh Jawa, ada bunga-bunganya. Teh Sunda, kok tahu nggak ada gulanya. Teh Poci, teh Maroko. Kenapa dia bisa? Karena dia mengandalkan zauk, rasa. Jadi dalam hidup ini perlu dua. Yang pertama ilmu, yang kedua zauk, rasa. Pandai-pandai merasakan. Rasa itu datangnya dari mana? Dari pengalaman hidup. Pernah terusir, pernah tersakiti, pernah teraniaya, pernah terzolimi, pernah. Makanya kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi itu, semuanya rasa. Ayahnya meninggal baru dalam kandungan 2 bulan. Lahir ke dunia, ibunya meninggal.
Dibesarkan kakek, kakeknya meninggal. Dijaga paman, pamannya meninggal. Dilindungi istri, istrinya meninggal. Anaknya 4, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum meninggal. Anaknya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, tiga-tiganya meninggal. Itu nggak bisa kita rasakan. Siapapun di antara kita ini kalau mau coba menceritakan rasanya kehilangan itu nggak bisa. Itu hanya bisa dirasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang rasa hidup ini tak bisa kita mau coba-coba rasa-rasa. Saya rasa perempuan itu lebih lembut perasaan, karena orang mengatakan perempuan itu lebih lembut dari kita laki-laki, Pak Ustadz. Pergi saya ke asrama putri mau ngajar tafsir Jalalain, datang security bawa karung, Ustadz ada anak macan akar, kalau orang Melayu menyebutnya harimau akar, kalau orang umum menyebutnya kucing hutan. Harimau buluah. Dipegang gini. Dapat di mana? Saya bilang di belakang asrama tadi, mungkin naik dari pohon-pohon sawit itu. Saya bilang lepaskan lagi. Di mana jumpa tadi, itu lepas. Mungkin induknya sedang menunggu di situ. Jangan lepaskan di sini, takut nggak dapat induk. Bagus, cantik nih Pak Ustadz, dikurung aja pakai kurungan besi. Enggak, lepaskan. Habis itu saya pun ngajar tafsir. Selesai ngajar tafsir, saya ceritakan. Tadi ada ketemu macan akar, harimau buluh, kucing hutan. Saya kasih kalian 3 pilihan. Pertama, kita bunuh. Kedua, kita kurung. Ketiga, kita lepaskan. Mana yang kalian pilih? Di luar ekspektasi, anak-anak itu menjawab, kita kurung. Saya tak sampai hati, lepaskan. Kenapa Ustaz lepaskan? Karena saya ditinggalkan mak saya kelas 4 SD. Waktu dia pindah ke Riau, saya ditinggal di Kisaran. Masih terbayang saya kalau pejam mata saya menengok belakang mobil bis Bengkalis Indah. Bis itu sudah punah sekarang, sama macam dinosaurus, nggak ada lagi. Nampak saya lah ujung bis itu meninggalkan saya sampai hilang. Baru saya pulang. Begitu jugalah agaknya perasaan macan akar itu kehilangan ibu. Dulu saya kalau umroh menengok Ka'bah mau nangis, menengok Hijr Ismail nangis. Tapi karena udah terlalu sering, biasa aja. Sekarang menangis itu waktu induk gajah ditabrak di jalan tol, anaknya hidup. Melihat itu tumpah air mata saya. Menengok induk gajah itu mati, anaknya hidup. Nah, itu perasaan-perasaan begitu tuh nggak bisa diceritakan. Cerita saya berusaha untuk menceritakannya, meyakinkan. Paling saya bisa 10%. Rasa yang ada di sini itu mau diucapkan di sini hanya terwakili 10%. Dan umumnya kita ini punya perasaan masing-masing. Ustaz Tata, Ustaz Amir, Pak Haji, Edi Tono, di Azhar. Di Azhar tentu cerita dia lebih beragam lagi dari kita. Ya enggak
nggak bisa kita, nggak bisa. Makanya nggak bisa kita mengukur orang, karena rasa itu nggak ada standarnya, nggak ada standar. Nah, ma'rifah itu adalah dzauq, dicoba untuk dituliskan ke buku, dibaca orang, gila kata orang. Berkonflik antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah berkuasa 100 tahun. Tumbang Bani Umayyah, muncul Bani Abbasiyah. Siapakah yang paling berhak untuk menguasai dunia antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah? Ahli politik mengatakan lebih canggih Bani Umayyah. Ahli strategi mengatakan lebih mantap Bani Abbasiyah. Ditanyakan kepada Qais, Qais, lebih layak Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Jawab dia hanya satu kata, Laila. Laila lebih berhak untuk berkuasa di dunia ini. Bingung orang, kenapa? Karena dia tidak lagi melihat Bani Umayyah, dia tidak lagi melihat Bani Abbasiyah. Yang dia lihat hanyalah Laila. Dan kita tidak melihat itu. Berdirilah dia di tepi laut. Apa kata orang? Cantik ya ombak-ombak itu. Apa yang kau lihat, Qais? Apa kata dia? Laila. Kita melihat pasir, melihat ombak, melihat matahari tenggelam. Qais tidak melihat itu. Yang dia lihat Laila. Ada orang sholat, orang lagi sholat, enak aja Qais lewat di depan orang itu. Selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Ngamuk semua orang sholat. Qais, orang sholat kamu kenapa lewat? Kata Qais, ma ra'aitu illa Laila. Aku tak melihat kalian, yang kulihat hanya Laila. Lau ahbabtumullaha kama ahbabtu Laila, ma ra'aitumuni kama anni ma ra'aitum illa Laila, ma ra'aitukum illa Laila. Kalau memang betul kalian mencintai Allah seperti aku mencintai Laila, maka saat sholat tadi kalian tidak melihat aku seperti aku tidak melihat kalian, yang kulihat hanya Laila. Terdiam semua orang yang sholat itu. Betul juga. Kalian bilang kalian cinta sama Allah, ya, tapi kalian masih melihat aku. Aku mencintai Laila sampai nggak kulihat lagi kalian, karena yang kulihat hanya Laila. Jadi masalah cinta itu, dari mana datangnya cinta itu? Dari kenal. Tapi kenal itu juga nggak bisa dibahasakan. Dia melalui pengorbanan, baru datang cinta. Setelah itu barulah dia masuk ke hati kita. Makanya kitab-kitab tasawuf yang bersifat dzauq nggak bisa dibaca. Nahnu qaumun tuharrimu mutala'ata kutubina. Kami adalah sekelompok orang yang mengharamkan orang lain untuk membaca buku kami. Kenapa? Karena mereka menulisnya waktu sedang jatuh cinta. Jangan berjanji waktu sedang jatuh cinta. Kenapa? Karena pas cintanya berkurang dilihat, kok kayaknya bukan aku yang janji dulu ya. Jadi tasawuf kita yang diambil dari kata tasawuf, man sofa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah. Tasawuf kita itu adalah tasawuf tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Bagaimana mengosongkan hati dari hasad, dengki, emosi, marah nggak tentu arah, cinta dunia. Setelah dibersihkan baru diisi dengan ridho, qanaah, tawakal, zikir. Jangan mengkaji yang bersifat dzauq.
Zauk itu, rasa itu nanti datang sendiri kalau sudah berproses lama-lama. Seperti saya mengenal Ustadz Qurtubi dan Ustadz Fatih. Awal-awalnya saya ragu untuk pesan, tapi kalau udah lama kenal, terserah aja lah. Karena dia pandang semua itu Allah, akhirnya ujung-ujungnya dia merasa dirinya Allah. Filsafat itu di sini dan nggak ada tepinya. Zauk itu di sini nggak ada ujungnya. Filsafat itu di sini, lautan tak bertepi. Zauk itu di sini, perasaan yang tak berujung. Lalu apa yang menjadi batasannya? Yang menjadi batasannya adalah syariat. Orang yang tenggelam di dalam lautan hakikat, bawa-bawa nama ma'rifat, lalu meninggalkan syariat, maka dia disesatkan syaitan. Kenapa? Karena orang yang paling mengenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Standar. Balik kepada standar. Makanya ulama-ulama itu, yang ahli-ahli zauk itu, menyusun kitab-kitab mereka itu, mengembalikan umat ini kepada standar. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena pembahasan dulu yang di ruang VVIP, sekarang diobral di halaman web FB, dibaca oleh orang yang malas sholat. Dia memang udah malas sholat, ketemu dia. Kalau kita sudah terlalu zauk cinta kepada Allah, sampai kita tak lagi bisa membedakan man ana anta ana, la ana wala anta, gua banget ini. Orang-orang ini penunggang tasawuf, mereka menunggangi tasawuf. Karena dalam Islam itu jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka engkau, na'budu kami, ada kami, ada engkau. Apa kata Ustaz Somad tadi? Ada kami makhluk, ada engkau khalik. Oh, jadi dia menjelaskan masih ada kami, ada engkau. Iya, berarti dia belum bertauhid. Tauhid yang sesungguhnya, tauhid adalah sampai tidak ada lagi aku, tidak ada kami, yang ada dia. Dan kalau sudah sampai ke tingkat itu, nggak ada aku, nggak ada kami, nggak ada dia, semuanya menjadi satu, melebur jadi satu. Terus yang disampaikan Ustaz Somad tadi, itu dia masih level syariat. Kita sudah sampai ma'rifat. Itu bukan ma'rifat. Itu apa namanya? Meripet. Merepet. Karena standarnya kembali kepada Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang mengatakan gurunya lebih ma'rifat daripada Nabi Muhammad SAW, batal Islamnya. Karena dia katakan ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa ulama-ulama dulu itu ngaji fikih dulu, ngaji akidah dulu, baru tasawuf. Pagi tobat, siang makrifat, malam naik ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah masih ada guru-guru kita yang mengarahkan kita kepada yang benar, sehingga umat ini terjaga dengan baik. Karena kalau tidak, ini syariat, ini agama Islam ini, habislah sholat, nggak ada lagi sholat. Kenapa? Karena semua sudah menyatu dengan Tuhan.
Aku bersedih melihat diriku jatuh ke lantai, tapi aku bahagia karena ternyata yang menyambutku juga dia. Apa maksud dia? Maksudnya aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Dia lagi pangkas potong rambut. Karena dia adalah pancaran dari Tuhan. Dia dari Tuhan. Semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Berarti rambut dia pun juga Tuhan. Lalu dia bersair, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Maksudnya waktu pangkas itu rambutnya jatuh, dia sedih. Tapi akhirnya aku tersenyum karena yang menyambutku juga Tuhan. Karena tanah itu juga Tuhan. Ustadz aja yang mengatakan ini meja, ini kursi, ini lantai. Itu kan pandangan Ustadz sebagai orang syariat. Tapi kami yang memandang ini sebagai makrifat, hakikat. Ini hakikatnya sama Ustadz. Ini pun kayu, ini pun kayu, ini pun kayu. Bagi orang yang baru ngaji, betul juga ya. Ini kan kayu. Ini juga kayu. Ini juga kayu. Tidak boleh ada dua, mesti satu. Semuanya Tuhan. Padahal yang dimaksud ulama-ulama tasawuf itu bukan meniadakan pohon. Gak ada pohon, gak ada rumah, gak ada langit, gak ada bumi. Yang ada hanya Allah. Bukan itu. Makanya saya kasih contoh tadi seperti Laila, karena sudah jatuh cinta. Ketika melihat pohon, yang dilihat adalah kekuasaan Allah. Ketika melihat langit, yang dilihat adalah kekuasaan Allah. Ketika melihat orang baik, yang dilihat kekuasaan Allah. Bukan meniadakan semua lalu semuanya menjadi keyakinan-keyakinan yang begini nanti bisa membuat orang menyembah pohon. Nampak pohon besar disembah. Kenapa? Pohon juga adalah Tuhan. Nampak orang juga, karena orang juga adalah Tuhan. Bahkan sekarang ada yang nyembah drone. Bahkan ada yang nyembah patung Donald Trump. Makanya Islam ini agama tauhid. La ilaha illallah. Enggak ada itu semua. Enggak ada. Yang ada itu hanya Allah SWT. Makanya ulama sudah menyusun wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Ini dulu pagarnya, ini dulu. Pagarnya dulu, batasnya dulu, sehingga nanti kita tidak mengakui tanah orang, tanah kita, kambing orang, kambing kita. Kalau udah kita pagar, semua yang di dalam pagar ini kita, yang di luar pagar outside. Nah sekarang orang ketika ditanya, yang mana tanahmu, yang mana tanah kami? Semua tanah adalah milik kita. Kenapa? Karena nggak jelas pagar. Ini berbahaya. Nanti ketika dia sedang berzikir, ketika dia sedang datang macam-macam, lalu dia sangka itu Allah. Apalagi yang mengaku-ngaku cahaya. Karena dia tengok di dalam Al-Quran, nur, ja'akum minallahi nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh, nur. Lalu dia bayangkan Allah itu cahaya. Pas sedang berzikir, nampak cahaya. Inilah dia. Padahal jelas kalau dia bahas sifat 20, cahaya itu bukan Allah. Kenapa? Mukhalafatuhu lil awadis. Apa saja yang terlintas, yang terpandang, yang teringat, yang terkenang, bukan Allah. Mukhalafatuhu lil awadis. Bukan Allah. Yang sama. Bisa bah orang di dalam zikir. Dibayangkannya yang diminta dalam doa itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura
wa fi sam'i nur, wa fi basari nur. Mataku bercahaya. Saya tengok Ustaz Somad itu orang syariat itu. Kenapa? Saya lihat matanya nggak ada cahaya. Kalau begitulah kau memahami cahaya, berarti yang dapat makrifat itu Ultraman. Karena mata dia yang bercahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itu, kata Imam Al-Ghazali, yazharu bihi kullu syai'in. Yazharu, nyata, bihi, dengannya segala sesuatu. Segala sesuatu menjadi nyata kalau dia ada. Itulah cahaya. Tadi waktu kita kesini nggak nyata. Mana air, mana lantai, mana bunga, mana pokok kayu, mana tembok, nggak nyata. Begitu dihidupkan cahaya, nyata. Itulah dia cahaya. Yazharu bihi kullu syai'. Nabi Muhammad itu darah, daging, kuku, bulu. Kenapa dia disebut nur? Karena dengan adanya dia, nyatalah mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang Islam, mana yang kafir. Dengannya nyata. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan nur. Kenapa ilmu itu disebut nur? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nur, ilmu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Kenapa disebut ilmu itu nur? Karena dengan ilmu itu nyatalah mana yang jahat, mana yang baik. Kan dengan ilmu itu kita baru nyata jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kajian-kajian yang dulu tertutup antar orang yang paham, yang sudah sampai ke zauk, sekarang diobral di kaki lima, diceritakan di grup-grup, dan yang bercerita juga mengaku-ngaku sebagai wali. Kalau memang wali berarti punya karomah. Mana karomahnya? Kelihatan yang sebetulnya berkawan dengan jin. Akhirnya orang awam tertipu. Ujung-ujungnya adalah ingin UUD, UUI. Akhir ujung dari aliran-aliran ini tidak keluar dari UUD, UUI. UUI ujung-ujungnya wanita, mengeksploitasi jamaah perempuan. Mengatakan nikah batin, wudhu batin. Ini kena penyakit batin, mesti disucikan dengan mandi. Ujung-ujungnya ditangkap sama Dir Intel. Tapi udah tertipu, uang sudah habis. UUD, UUI. Ustaz Somad, saya menyangka guru saya ini guru makrifat. Kenapa? Jam 2 malam datang dia menyentuh ujung kaki saya, Pak Ustaz. Tahajud. Apa enggak yakin jamaah? Ustaz Somad cuman ceramah, tahajudlah. Dia langsung malam-malam menyentuh ujung kaki. Tahajud. Dia bilang saya banyak dosa Pak Ustaz. Dan ketika wudhu maka kau sedang memadamkan api neraka. Waktu saya sedang wudhu itu Pak Ustaz, nampak saya api itu bergejolak Pak Ustaz. Saya bilang ibu kena sihir. Betul Pak Ustaz. Sekarang baru saya sadar. Kenapa? Karena saya lebih sering ingat dia dari suami saya Pak Ustaz. Magic, sihir, minta kepada setan. Kalau makin ngaji ingat Allah, kalau makin ngaji takut sama Allah, kalau makin ngaji tambah khusyuk, kalau makin ngaji takut melakukan perbuatan maksiat, teruskan. Tapi kalau semakin ngaji semakin membungkus eksklusivisme. Kami yang khawas, kami yang makrifat, kami yang mengenal Allah, yang lain ini penghuni neraka. Jadi dengan berkembangnya sosial media ini, saya perhatikan tanpa dicari dia muncul sendiri di FB itu, macam-macam kajian itu. Itulah maka kita mesti berguru
berguru kepada Buya Yahya, berguru kepada Gus Baha, berguru kepada Ustadz Nuruddin, Syekh Nuruddin Marbu Maki Al-Banjari, berguru kepada orang-orang yang tetap menjalankan syariah walaupun mereka sampai kepada ma'rifah tapi dia tidak mengobral. Kenapa orang mengobral itu? Kenapa suka orang mengobral itu? Karena jamaah memang ada yang segmennya suka mencari-cari. Sama juga seperti baju. Ada orang yang hobinya suka baju koko, tapi ada yang lebih spesifik, dia maunya koko yang ada Palestinanya. Ada yang lebih spesifik, koko yang ada tulisan UAS. Tapi nggak semua suka. Saya lebih suka batik. Kau kenapa nggak ngaji sama Ustaz Somad? Ustaz Somad itu baju putih polos, saya kurang. Saya sukanya yang berbunga-bunga seperti Beverly. Bungkus. Ini memang ada segmennya. Maka dia tahu kalau ini diceritakan. Maka jangan heran orang kalau ngaji nggak ada cerita ayat, nggak ada cerita tafsir, nggak ada cerita hadis. Ceritanya tentang jalan di air, sudah menjinakkan ikan nun, ikan paus tadi manggut baru aja pulang dari Mekah. Nggak bisa dilarang orang begini, karena memang suka dia. Suka dia dengan cerita itu. Seperti saya mau melarang Sami untuk cerita-cerita Upin Ipin. Memang udah segmen dia di situ. Anak-anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua. Mungkin dulu waktu kecil kurang cerita. Tapi bagi kita, bagi saya, cerita-cerita itu ada juga. Kita cerita tentang karomah-karomah ini ya sebagai secukupnya aja, untuk ibarat masak ya garam dikit aja. Tapi kalau dari awal pengajian sampai akhir terbang sana kemari, ada orang suka. Dan itu juga termasuk ada zauknya juga itu. Kalau udah kecanduan cerita itu, udah nggak menarik lagi cerita fikih itu. Cerita nanti ulama, hari ini kita membahas tentang rukun toharoh. Kita udah terbang ke Sidratul Muntaha kok masih cerita toharoh. Tapi kalau ceritanya bagaimana cara menghapus suratan takbir di Lauhil Mahfuz, wah ini gua banget nih. Jadi cerdaslah bermedsos, mengkaji yang benar. Lauk itu nanti akan dirasakan sendiri dengan manisnya ibadah. Takhalli, kosongkan. Hasad, dengki, dendam, emosi, marah nggak tentu arah, busuk hati, makan haram, makan riba, bersihkan. Setelah dia bersih, tahalli. Ini cawan yang kita tinggalkan tadi malam kotor, ada yang bekas debu, ada yang masuk pasir, ada yang masuk bunga. Lalu kita tuang air zam-zam, kita minum. Nggak bisa. Rasa zam-zamnya nggak ketemu. Apa rasa zam-zam tadi? Kok rasa-rasa kopi ya Pak Ustadz? Iya, orang bekas kopi. Apa rasa zam-zam tadi? Kayak rasa-rasa tembakau Pak Ustadz. Apa rasa zam-zam tadi? Kayak rasa-rasa durian. Orang biji durian ada di dalam. Bersihkan dulu. Bersihkan, hilangkan buih-buihnya, cium. Dah bersih, baru tuang air zam-zam. Menuang air zam-zam itu namanya tahalli. Mengosongkan cawan dari sampah tadi, tahalli, kosongkan. Udah kosong, bersih, baru isi tahalli. Supaya nggak bercampur air zam-zam dengan kotoran. Setelah bersih dia, baru naik level ketiga, tajalli. Allah menunjukkan kuasanya. Saat diminum muncullah rasa. Ustaz Kutubi minum, Pak Azhar minum, Pak Haji minum, Mas Faiz minum, Ustaz Rahim minum. Nggak usah diceritakan rasanya,
masing-masing sama-sama tahu aja udah. Ustaz udah minum, udah minum, udah cukup, gak usah diceritakan. Kenapa? Karena makin diceritakan makin belepotan. Ustaz tadi minum air zam-zam yang dikasih Ustaz Somad, iya, gimana rasanya? Kayak nggak ada rasa. Coba jamaah umroh yang baru pulang ngasih kertas ke 10 tamu, suruh nulis rasa air zam-zam. Airnya sama, cawannya sama, tapi ungkapannya beda. Yang satu nulis kayak sumur belakang rumah saya, yang satu nulis nggak ada rasanya. Jadi lauk ini nggak usah dirasakan. Terus sama-sama tahu, sama-sama udah minum, sama-sama senyum aja. Nah, cukup. Alhamdulillah. Tapi yang namanya orang nggak puas kalau cuman dia merasakan, dia mau cerita. Cerita kepada siapa? Kepada orang yang belum minum air zam-zam. Untuk apa? Untuk manas-manasi orang. Udah pernah minum air zam-zam? Belum. Masya Allah, air zam-zam enggak ada air yang lebih. Sebetulnya dia cuma mau manas-manasi orang aja. Berarti belum bersih. Orang kalau sudah bersih nggak ada lagi mau manas-manasi. Kenapa dia selalu menceritakan pengalaman minum air zam-zamnya? Untuk menyatakan dirinya lebih hebat dari orang. Karena dia sudah minum. Aku sudah minum, kau belum. Berarti belum bersih. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Yang lebih parah, pengalaman sudah minum air zam-zam melegitimasi menggugurkan kewajiban. Malas, ngantuk, begadang, terlambat sholat subuh, datang orang negur, kau kok nggak sholat subuh? Aku sudah minum air zam-zam dan kau belum minum air zam-zam. Lebih parah nih, ini lebih parah. Sejauh ini yang paling jauh. Dua nih yang cuman bisa kita ceritakan. Tafalli, tahalli. Adapun Allah menunjukkan tajalli, diambil dari kata jali. Jali artinya jelas. Tajalli, Allah menjelaskan kuasanya kepada si hamba. Masing-masing ini kita punya pengalaman spiritual masing-masing. Kita pahami saja. Kalaupun mau diceritakan ke guru, bukan di depan orang ramai, cerita empat mata. Guru, tadi malam saya ada yang mau saya ceritakan, saya takut nyasar, saya takut sesat. Apa yang kau nampak? Tadi malam saya lihat istri saya itu bagian tubuhnya bercahaya, Bu. Berarti dia sedang meriksa handphone kau. Makanya bercahaya. Takut dia nyasar, dia cerita ke gurunya. Itulah kaji kita subuh ini, untuk menjadi pencerahan buat saya, buat kita semua, termasuk saudara-saudara kita yang mungkin terbaca beberapa postingan Instagram, TikTok, FB yang nyenggol-nyenggol kepada kajian-kajian yang spesifik, padahal sebetulnya itu hanyalah cara beberapa oknum orang untuk menjerat jamaah